Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wasairil awliya'illah wal awliya'ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadatina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha, khususan ila man fataha hadhil qaryah, khususan ila muallifat al-kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita, masih sampai keutamaan wudhu, hadis nomor 6 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-hadisu sadisu minal asrarati fi hadal bab. Hadis nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata, ora ana salat iku sah liman keduwe wong la wudu alahu kang ora wudu lahu keduwe man, wala wudu alan ora ana wudu iku sampurna liman keduwe wong lam yadhkurismallahi alaihi kang ora nyebut sapa man Allahi ing Gusti Allah alaihi yang tersebut. Hadisnya pendek. Salat itu tidak sah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan wudu. Maka salat itu wajib. Tetapi kalau tidak berwudu, maka salatnya menjadi tidak sah. Maka berwudu juga wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang menjadi sebab sesuatu itu wajib, maka dia menjadi wajib pula. Jadi itu terkorelasi. Jadi ketika kita sholat tetapi tidak mempunyai wudhu, tidak dalam keadaan suci, maka sholatnya tidak sah. Kita nggak usah ngomong diterima atau tidak, terlalu jauh. Kalau sah aja tidak kok. Nah kalau sudah sah memenuhi aturan-aturan sholat, baru nanti membahas diterima atau tidak diterima. Wala wudu aliman lam yadhkurismallahi alaihi, dan wudu itu menjadi tidak sempurna bagi orang-orang yang tidak menyebut asma Allah ketika melakukan wudu.
tidak menyebut asma Allah ketika wudu, maka wudunya tidak sempurna, bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna. Beda kalimat. Pun. Maka menyebut asma Allah ketika wudu itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ya entah itu sekali, 2 kali atau sebanyak-banyak. Paling tidak ketika kita membasuh tangan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu paling tidak. Nah, sebenarnya kan pada setiap mengusap, membasuh itu ada doanya masing-masing, kan begitu kan? Nah, Allahumma ja'al qadami dan seterusnya kan ada doanya masing-masing pada setiap mengusap atau membasuh. Kan ada bedanya itu mengusap dan membasuh ya. Nah, insya Allah sudah kami terangkan di pertemuan yang awal. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, inna man dzakarallaha inda wudu'ihi dhaharallahu jasadahu kulluhu wa man lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma. Sesungguhnya man dzakarallah, orang-orang yang ingat kepada Allah inda wudu'ihi, ketika berwudu ingat kepada Allah, taharallahu, maka Allah mensucikan jasadahu, tubuhnya, kulluhu, keseluruhannya. Bagi orang-orang yang ingat kepada Allah ketika berwudu, maka Allah akan mensucikan tubuhnya, fisik berarti, disucikan secara keseluruhannya, suci dari najis, suci dari hadas. Wa malam yadhkurillah, barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma, maka Allah tidak mensucikannya kecuali sekedar membasahi tubuhnya saja. Jadi orang bersuci tetapi tidak ingat kepada Allah itu ya mek digerujuk banyu ngono tok. Karena intinya adalah ingat kepada Allah. Jadi bab sesuci itu sebenarnya tidak bisa diremehkan. Banyak hadis meriwayatkan orang itu kena siksa kubur karena tidak hati-hati urusan bersuci, tidak hati-hati urusan najis. Panjenengan sholatnya rutin tetapi wudune mboten bener, sholatnya kan tidak sah, kan begitu kan? Nah, kita nggak ngomong diterima atau tidak, terlalu jauh itu. Wong sah mawon mboten kok apa meneh diterima. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan bersuci itu terbagi menjadi 4. Ngeten. Kita sholat itu menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Kita sering menyebut Subhanallah, Maha Suci bagi Allah. Zat yang paling suci, Maha, sudah tidak terukur. Maka Allah sendiri tidak akan menerima sesuatu yang tidak suci, karena Allah Maha Suci. Bila kita berkumpul dengan Allah, bertemu dengan Allah, keadaan kita tidak suci, maka keadaan kita ini akan mengotori Allah, kan gitu logikanya. Logikanya kan begitu kan? La yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijziz zallat. Dalam manaqib itu disebut seperti itu. Sungguh tidak pantas bagi orang yang bermujalasah, duduk bersama dengan Allah. Ini bahasanya bahasa yang luar biasa. Jadi orang yang ingat Allah itu bersama dengan Allah. Hadis qudsi kan itu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan menyertainya ketika dia ingat kepadaku, kan begitu kata Allah. Bila kita ingat kepada Allah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Mujalasah, duduk bersama dengan kita. Ini kalau jenengan ngaji ngeten iki dibarengi Gusti Allah.
Maka sungguh tidak pantas bila seseorang itu yang duduk bersama dengan Allah kecuali dalam keadaan yang suci. Bersuci itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dibagi menjadi 4. Yang pertama tadhiru dhahir anil ahdas wal ahbas, mensucikan anggota dhahir kita dari kotoran dan najis, dari hadas dan najis. Apa bedanya hadas dan najis? Umpamane tangan kita tahun sewu kena kotorane cecek, itu namanya najis, bukan hadas, najis. Maka disucikan. Najis ainiyahnya dihilangkan, najis yang tampak dihilangkan dulu. Kan begitu kan prosesnya. Panjenengan bar wudu arep sholat lu sik nggawe sarung tibake ngentut. Ini bukan najis namanya, tapi nama hadas. Nah, wudune dadi batal. Yang pertama tadhirud dhahir anil ahdas wal ahbas. Anggota tubuh yang dhahir ini dibersihkan dari kotoran, dari najis, dari hadas. Yang dhahir, yang tampak. Yang kedua tadhirul jawarih anil jaraim wal asam, mensucikan anggota tubuh dari dosa-dosa, karena dosa itu kotoran. Meripat dibuat memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kula mboten melok ngrasani kok Pak, kula mendel mawon. Sing ngrasani niku lho. Lah kowe kok ero, lha kula mek ngrungokno tok. Niku padha. Padha. Dadi masih mek ngrungokno tok niku etok-etok dolanan HP tapi nguping. Nah, tambah nemen iki. Jare arek-arek milenial kepo. Napa kepo niku? Wis pengin roh ae. Mensucikan anggota tubuh dari macam-macam dosa. Tangan, telinga, hidung, lisan. Jadi mata itu Allah menciptakan mata bagi kita itu punya fungsi sendiri, punya maksud untuk bisa membantu kepentingan kita. Apa kepentingan kita? Banyak, berjalan, makan. Panjenengan dahar kok mripate ra ketok, goleki sendok wah iso ora karu-karuan, kan begitu kan? Nah, dan lain sebagainya. Untuk memandang kerajaan Allah, mata itu baik yang di bumi atau yang di langit. Untuk memandang kerajaan Allah yang di bumi dan yang di langit. Memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, kan begitu maksudnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Mata kita ini diciptakan Allah untuk seperti itu. Kira-kira mripate kula jenengan luwih akeh digawe maca koran apa maca Quran? Luwih akeh digawe maca Quran apa digawe ndelok medsos? Nah, ini kan kita yang tahu sendiri ini kan. Nah, maka disucikan. Dosa-dosa itu perlu ditobati, disucikan. Yang ketiga adalah tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah, mensucikan hati dari akhlak yang tidak baik. Ujub, riya, hasud, takabur, ghadab. Ini akhlak-akhlak yang tidak baik. Prasangka-prasangka yang jelek disucikan. Karena kita menghadap kepada Allah itu tidak hanya komponen zahir tetapi juga komponen batin. Yang ketiga. Yang keempat, tadhiru sirri amma siwallah, mensucikan
latifatus sirri, bagian hati yang terdalam dari sesuatu selain Allah. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah itu, di dalam latifatus sirri kita itu tidak boleh ada sesuatu selain Allah. Bahasa sederhananya khusyuk. Kula jenengan salat Allahu Akbar, batinnya itu betul-betul ingat Allah, tidak ingat kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelontang piringnya ceblok, pindangku hilang lah, eling liyane Gusti Allah. Begitu imamnya muni waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alamat suwi lah, ingat selain Allah itu gitu. Basuwi bagak, pokoknya sholat eling Gusti Allah. Kan begitu kan. Nah, sementara sholat kita itu cenderung dohir saja, bersuci kita itu juga cenderung dohir. Itu pun belum tentu benar. Itu pun belum tentu benar. Nah, kalau 4 hal bersuci ini kita lakukan, maka kita baru disebut pantas untuk menghadap kepada Allah. Menghadap tok niku sik pantas menghadap. Kan begitu kan? Nah, setelah itu bagaimana apa yang kita lakukan ketika menghadap kepada Allah? Nah, iya. Maka amat sangat banyak di dalam ibadah yang perlu kita perbaiki. Ya, perlu kita perbaiki. Kita lanjutkan. Hadis nomor pinten niku 7. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu utawi wudu iku satrul iman, separone iman. Masyaallah, wudu itu separone iman. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut ad-duhuru satrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Berarti menempati separuh porsi dari iman itu sendiri tentang bersuci itu. Jadi nggak main-main. Jadi kalau kita ingin iman kita menjadi sempurna, maka perbaiki urusan bersuci. Ya 4 hal tadi, dohir kita suci dari najis dan hadas, anggota tubuh kita suci dari dosa-dosa, hati kita suci dari akhlak yang tercela, kadab, ghadab, kibir, ujub, riya, hasad, akhlak-akhlak yang elek-elek itu dihilangkan dalam hati kita. Yang keempat baru latifah siri kita, itu yang dihadirkan hanya Allah saja. Lah itu sudah nanti separuh iman selesai. Ya abot pancen nggih. Lah nek mung wudu mek ipik-ipik ngono ya niku bocah TPA ya iso. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Maka berwudu bersuci menempati separuh dari iman. Separuh dari, padahal iman itu cabangnya ada 73. Ini sebagian pendapat 70 cabang iman. Subhanallah. Kalau hati kita suci dari kotoran eten, sering kula aturaken, dosa itu menjadi penutup hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang dilakukan menjadi karat tayeng dalam hati kita. Itu penutup hati, dosa itu. Tetapi ada lagi, hati itu terkena penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya terdapat penyakit dan kemudian fazada, bertambah-tambah penyakitnya itu, sehingga terkena komplikasi. Jadi sing komplikasi tidak hanya dohir saja, tetapi batin juga, hati itu juga bisa. Banyak penyakit hati.
Nah, ya tadi riya, ujub, takabur, hasud, ghaflah, kadzab, ghadab dan lain sebagainya. Ini penyakit hati. Memang kalau ini dibersihkan, ya betul, separuh dari iman itu sudah selesai. Nah, separuh dari iman selesai. Kalau ngaji nerangki bab niku itu sebenarnya intisari dari ilmu tasawuf itu sebenarnya. Apa sih ilmu tasawuf itu? Lah itu banyak orang tidak paham itu. Anggapannya tasawuf kuwi wiridan, padahal tidak begitu. Apa yang dimaksud ilmu tasawuf? Al ilmul ladzi yuslihul qalba. Ilmu yang menjadikan hati kita baik. Sebab Rasulullah mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila baik maka menjadi baik semua perbuatannya. Itu adalah hati. Nah, menjadikan hati baik itu tahapannya pertama adalah membersihkan macam-macam penyakit hati. Setelah bersih bukan berarti hati baik, bukan. Hati itu kosong, nol, tidak ada apa-apa. Maka harus dimasukkan sifat-sifat kebaikan. Apa? Banyak sekali. Jud, sakhok, karom, tawaduk, tahammul, tawakul, ridho, qanaah, ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Dimasukkan ke dalam hati kita. Kalau ngaji nerangke niki di majelis kami itu mulai tahun 2010 sampai hari ini belum selesai. Jadi panjenengan belajar ilmu fikih mulai kitab paling kecil lah, Safina, Fathul Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Anatut Thalibin, Buya, sampai induknya namanya. Itu 3 tahun insya Allah pun alim jenengan. Belajar ilmu tauhid ya begitu, 3 tahun wis alim jenengan. Tapi belajar ilmu tasawuf 30 tahun belum apa-apa itu. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita pelajari. Masih sangat banyak yang belum kita pelajari. Pun kita lanjutkan. Hadis nomor 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i utawi bakune wudu iku marratun saambalan. Paman moko tawi sapa wone iku tawadhu wudu ya man marrataini ing rong ambalan, kana moko ana iku lahu tetep keduwe man kiflani apa rong tikelan minal ajri saking ganjaran. Waman lan sapa wong iku tawadhu wudu ya man salasan ing 3 ambalan, bahwa maka utawi wudu iku wuduul anbiya'i, wudune para nabi min qabli saking sedurunge ingsun. Bagian utama wudu itu dilakukan sekali. Membasuh muka, mengusap telinga, tangan, kaki, sekali sudah sah. Adapun bila ada orang melakukan 2 kali, membasuh wajah 2 kali, tangan 2 kali, kaki 2 kali, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali pula. Adapun bila orang melakukan 3 kali, maka itu adalah wudu yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah. Maka melakukan 3 kali adalah sunnah, melakukan sekali adalah wajib. Nah, 3 kali itu sunnah, sekali itu wajib. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man zada faqad asa'a wa dolama. Barang siapa yang menambah-nambahi faqad asa'a, maka sebenarnya itu adalah lebih jelek. Wa dolama, dan dia berbuat dolim. Aku tak masuk wajah ping 5, bukan lebih baik, tetapi lebih jelek. Dan dia bisa jatuh pada perbuatan dolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Jadi
Wis ping 3 mawon siji ra apa-apa. Sekali tidak apa-apa, tapi ingin mendapatkan sunnah yang lebih baik melakukan tiga kali. Menambah-nambahkan itu malah bukan lebih baik, malah lebih jelek. Rasulullah menyampaikan, saya kunu qaumun min hadhil ummah yaqtaduna fid du'a'i wad duhur. Akan datang satu kaum pada umat ini, kata Rasulullah. Kalau akan datang berarti suatu ketika setelah zaman, akan datang satu kaum pada umat ini, kata Rasulullah. Yaqtaduna fid du'a'i wad duhuri, mereka berlebih-lebihan ketika melakukan doa dan bersuci. Berlebih-lebihan tidak baik itu. Bersucinya berlebih-lebihan, sing hati-hati, terlalu hati-hati. Wah, kira dibaleni koyoke sikute mau durung teles dibaleni meneh. Koyoke bathuke mau durung teles dibaleni meneh. Sehingga bisa 10 kali membasuh berlebihan. Sing sembrono kenemenen, sembrono nih akhirnya wudu mung gawe banyu sak cibuk. Paham no mboten jenengan? Saya tidak mempermasalahkan caranya. Nek ngerti caranya monggo, ndak apa-apa. Tapi kenapa menggunakan air sebegitu sedikit? Itu problemnya. Alasannya tidak boleh pemborosan. Aneh, nek wudu nggawe banyu sak cibuk padahal kepentingan untuk menghadap Allah, tapi nek ngedusi sepeda motor nggawe banyu piro? Tidak digunakan logikanya. Kudune nek wudu nggawe banyu sak cibuk, sepeda motor cukup satul. Ini baru benar logikanya, begitu loh nggih. Saya nggak mempermasalahkan teknisnya. Nek wong yang ngerti ilmune boleh banyu sak cibuk oleh ngerti. Nek orang ngerti ilmune ojo coba-coba timbangane wudune mboten sah. Apa meneh gawe dalil pemborosan air, pemborosan itu sesuatu yang tidak disukai oleh, itu pola pikir yang sungguh ajaib di zaman seperti ini dan kondisi yang seperti ini. Kalau digunakan untuk menghadap Allah berkata seperti itu, tapi nek ngomong ngedusi sepeda motor, ngedusi manuk, tidak pernah mengatakan, loh, ini makhluk apa kok iso muni ngono? Aneh sekali ini. Problem itu berlebihan. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, akan datang satu kaum nanti pada umat ini, orang-orang yang berlebihan ketika berdoa, berlebihan ketika bersuci. Bagaimana berlebihan ketika berdoa? Bagaimana berlebihan ketika berdoa? Duduk kok ndungane nangis. Loh, doa sambil menangis itu baik. Yang penting gak geru-geru, gak gelung-gulung. Baik. Bagaimana berdoa yang berlebihan? Berdoa untuk mengikuti nafsunya, itu maksudnya. Minta kepada Allah, tapi permintaan itu mengikuti nafsu. Ya Allah, panjenengan dadosaken kula niki gubernur, sekolah SD wae gak lulus. Berlebihan toh. Ya Allah, panjenengan paringi utang-utang kula lunas. Padahal nek wayah utang gak tahu pamit Gusti. Mereka berlebihan. Mereka tidak pernah berdoa untuk kepentingan agamanya, kepentingan kemaslahatan akhiratnya. Nek muni ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah, enggak tahu serius. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan akhirat. Mereka tidak pernah serius, tetapi ketika mereka berdoa, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, metentengi setengah. Nah, ini yang dimaksud mereka berlebihan di dalam berdoa. Kira-kira ramalannya Kanjeng Nabi ini sudah terjadi atau belum ya? Gak enak nih burine, ya Allah lagi. Nah, ini kita harus merubah ini. Jadi berdoa itu harus banyak. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang paling sedikit doanya.
Kula niku isin Pak nek nyuwun dateng Gusti Allah. Lho ndak begitu. Apa yang diminta dulu. Itu yang menentukan. Ya Allah berikan kekuatan iman kepadaku. Ya Allah berikan ilmu yang manfaat kepadaku. Apakah kita harus malu minta seperti itu? Ya Allah berikan kekuatan untuk sanggup melakukan ibadah. Tapi nek ndonga ya Allah berikan aku rezeki yang melimpah. Lah iku kudune isin. Nah begitu loh ya maksudnya. Harusnya malu kita kepada Allah. Nah, Rasulullah itu paling banyak berdoa untuk urusan akhirat, urusan kebaikan, urusan kemaslahatan umat. Sementara kita berdoa itu lebih banyak mengikuti lah, ini yang dikatakan berlebihan. Katakan berlebihan. Pun. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah ora nerimo sapa Allahu Gusti Allah salata ahadikum, salat salah satu dari kalian semua, idza ahdasa nalikane hadas sapa ahad hatta yatawaddoa, sampai halnya dia melakukan wudu. Jadi Allah itu jelas tidak menerima sholat seseorang ketika dia berhadas, artinya tidak dalam keadaan suci, sampai dia melakukan wudu, bersuci baru menghadap kepada Allah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan miftahus sholati ad-duhur, kunci dari sholat adalah bersuci. Kunci dari sholat itu adalah bersuci. Lambine suci, tempat sujudnya suci. Suci Pak, kopiah kula suci Pak, tapi tukune ngentit. Suci ora ana najise, tapi teko nyolong. Haram kan? Terhalang kita untuk sampai kepada Allah. Baju kita suci tapi nyilih gak kondo. Apa nyilih gak kondo niku? Ya nyilih engko dibalekno kok, tapi gak nggosok namanya nggih. Terhalang kita untuk sampai kepada Allah. Kita perdalam lagi. Tubuh kita suci tapi perut kita kemasukan barang yang haram. Kula mboten nate Pak ngombe bir. Gak tahu ngombe bir, ngombe es teh. Tapi teko ngentit. Lah, ini kan problem juga. Kita akan terhalang untuk sampai kepada Allah. Jadi beragama itu jangan dipandang parsial. Wis pokok salat ya wong apik. Oh ndak begitu. Jadi semua itu mempengaruhi. Semua hal itu mempengaruhi. Jadi bila kita dalam keadaan hadas, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Panjenengan ngimami maghrib umpamanya oleh 2 rakaat kok pas sujud keprosot titik tit ngoten tok ngentut nggih, titik ngoten tok tit batal. Jangan malu untuk membatalkan sholat. Walah gak ana wong ngeru ae tak terusno. Lah aku dadi imam ngono aku batalno salat isin aku. Ndak boleh. Nggih, ndak boleh. Jadi kalau imam batal harus ada yang menggantikan di belakangnya. Tidak boleh begitu imam batal terus balik kanan, buyar aku batal. Ora oleh. Harus dilanjutkan itu. Siapa yang melanjutkan? Orang yang di belakang imam. Makanya diupayakan betul orang yang di belakang imam adalah orang yang mengerti tentang hal-hal seperti ini khususnya. Kalau di masjid tempat kami, orang yang duduk belakang imam itu bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Orang yang betul-betul paham. Nah imam batal ketika berdiri enak, gampang. Langsung imamnya minggir dengan memberi isyarah kepada yang di belakangnya untuk maju.
Nek batalnya ketika nek pas sujud. Piye sampean? Begitu imam berdiri batal, mempersilahkan belakangnya untuk maju. Sing belakang paham. Soalnya dalam keadaan berdiri akhirnya maju ke depan dan melanjutkan sholat. Kan begitu gitu. Nek batalin nalikane sujud, imamnya pas sujud keprusut. Tiut ngono mamane nggih. Saat itu juga nggak boleh meneruskan dia. Bagaimana ini caranya? Burine imam dicablek pundake. Burine imam dicablek pundake. Dilalah sing mburi ora paham. Lapo imam kok cablek-cablek iki. Kan susah nih nggih. Kan harus paham berarti yang belakang imam. Begitu dicablek, maka dia harus paham kalau dia mengambil alih komando. Padahal imam itu harus sedikit di depan, akhirnya dia maju karo ndelosor. Ya bundas kabeh sirahe nggih. Bagaimana ini? Tetap saja sampai dia berdiri sempurna baru sedikit maju ke depan. Lah ngeten-ngeten iki ilmu. Kok ana khotib berkhutbah, tengah-tengah khutbah batal, dia saat itu juga tidak boleh meneruskan. Siapa yang harus menggantikan? Yang di depannya. Nah, ini hati-hati itu mriku niki, hati-hati. Tak mirengen kula peseni betul itu. Nggih, sing ngarepe khotib, ngarepe imam kudu wong sing ngerti. Suatu ketika terjadi, oh itu problem besar itu, problem besar. Jadi ketika batal saat itu juga tidak boleh meneruskan sholat, tidak akan diterima oleh Allah. Pun. Hadis nomor 10, kayaknya terakhir niki pun. Nggih. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al wudu utawi wudu alal wudu ing tese wudu iku nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Panjenengan salat maghrib arep salat wudu. Rampung salat sik durung batal, begitu masuk isya wudu lagi. Ini yang dimaksud al wudu alal wudu. Berwudu padahal masih mempunyai wudu. Itu adalah cahaya di atas cahaya, terang di atas terang. Pahalanya berlipat-lipat. Itu fadilah dari hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan dum alat toharoh, berusahalah langgeng dalam keadaan suci. Yuwassi'u 'alaika rizqa, maka Allah akan melapangkan rizki bagi kalian. Nanti wong niku nek dalam keadaan suci terus niku rezekine diparingi jembar. Penak toh? Nah, penak pun dadi pokoke wudu batal, wudu meneh, batal wudu nek wis duwite akeh pun. Wiridan yo gak gablek wiridan, nak ngoten nggih, wis wudu ae. Hadis yang lain, para sahabat itu seringkali berebut air bekas wudu Rasulullah. Rebutan gitu. Sampai kaya wong gelut rebutan. Bila sahabat ada yang tidak mendapatkan bekas air wudu Rasulullah, maka sahabat ini kemudian menyentuh tangan orang yang habis mendapatkan air bekas wudunya Rasulullah. Namanya saya mendapatkan air bekas wudunya Rasulullah. Bekas wudu nih. Saya basuhkan wajah saya, tangan saya. Jenengan mboten kebagian. Jenengan mengusap tangan saya untuk mencari keberkahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih. Sahih itu. Apa yang terhubung dengan Rasulullah itu luar biasa berkah. Apapun yang terhubung dengan Rasulullah membawa Suatu ketika ada rombongan sahabat dari negeri Sam sowan kepada Rasulullah.
matur, "Ya Rasulullah, kami akan membangun masjid di kota kami. Tempat apa yang akan kau gunakan untuk masjid?" "Tempat peribadatan umat agama lain, sinagog, tempat peribadatan umat Yahudi. Karena sudah tidak dipakai, kami akan menempati itu, kami gunakan sebagai masjid." Rasulullah berwudu. Air bekas wudunya diberikan kepada para sahabat ini. "Siramkan ke sinagog itu sebelum kau jadikan tempat ibadah." Air bekas wudunya Rasulullah diperintahkan untuk menyiramkan, diciprat-ciprat. "Rumah kami jauh ya Rasulullah, bagaimana kalau air yang sedikit, air bekas wudu ini kemudian habis atau tumpah?" Apa kata Rasulullah? "Tambahkan dengan air yang banyak. Semakin kau tambahkan akan semakin lebih harum. Tambah mandi," kata Rasulullah. Hadis diriwayatkan di dalam kitab Al-Miskat. Loh, ini keberkahan air wudu. Jadi kok ono panggonan nangker jenengan wudu, airnya ciprat-cipratkan. Tapi wudune kudu isbagul wudu, wudu yang sempurna, begitu ya. Nah, itu harus memahami bagaimana wudu yang sempurna tadi. Ini Rasulullah itu seperti itu. Jabir bin Abdullah suatu ketika sakit bingung. Ono loro jenenge loro bingung. Aku iki ya apa? Lah awake dhewe kok ditakoni ya apa iku ya apa. Kemudian Rasulullah berwudu. Air bekas wudu Rasulullah ini diperintahkan untuk mengusap kepala Jabir bin Abdullah dan diberikan kesembuhan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Apapun yang terhubung Rasulullah, walah sudah tidak terukur sudah. Tidak terukur. Ummu Salamah, istri Rasulullah, sahabat suatu ketika menghadap pada Rasulullah. Rasulullah tindakan. Ditemui Ummu Salamah, "Ono apa Kang? Kula badhe sowan Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi tindakan. "Ono perlu apa? Anak kula sakit, kula badhe nyuwun donga Kanjeng Nabi." Dan ono diluk. Ummu Salamah masuk mengambil satu helai rambut Rasulullah, dicelupne banyu, banyune diparingi. "Iga mulih anakmu ombe nono. Muga-muga diparingi waras karo Gusti Allah." Diminum langsung waras. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Sahih. Rambut Rasulullah dicelupne banyu. Di Yaman itu ada ulama besar namanya Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Gurunya Habib Umar Al-Hafid. Gurunya itu punya satu gendel rambut Rasulullah. Kalau bulan Rabiul Awal gini, hari kelahiran Rasulullah itu, rambut itu dicuci dengan air zam-zam. Banyune niku mboten sak menten, mboten. Sak jedingan luwih gedhe. Air bekas cuciannya rambut Rasulullah itu diperebutkan wong sak donya. 5 tahun yang lalu, alhamdulillah beliau ngirimi saya air bekas cucian rambut Rasulullah ini. Saya dikirim 5 tahun yang lalu. Sampai tak ceritani tok kata Kiai. Ya, betul itu. Apapun yang terhubung Rasulullah, sudahlah. Tidak terukur itu keberkahannya. Asma binti Abu Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar, itu dapat warisan jubahnya Rasulullah itu. Suatu ketika ada sahabat sakit datang kepada Asma binti Abu Bakar, kemudian Asma binti Abu Bakar mengambil jubah Rasulullah, dicelupne banyu, banyune digawak. Ikang kekno sing lara diraupno digawe ngombe, muga-muga paringi waras karo Gusti Allah. Dilakukan tidak selang lama sembuh. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Nah, itu luar biasa nambahan. Apapun sudah yang terhubung dengan Rasulullah. Panjenengan ngaji ngeten niki, nggih, sing dibahas niku dawuh Kanjeng Nabi, terhubung dengan Rasulullah, pasti berkah. Pasti.
Panjenengan maos Quran, Quran itu yang menyampaikan Rasulullah, berarti terhubung dengan Rasulullah. Cuman urutannya dawa. Dawa napa mboten? Lah, golek sing rada cedhak niku sing penting. Kan begitu kan? Pasti itu mau keberkahan. Betul itu. Nah, gitu. Maka harus pandai-pandai kita menghubungkan dengan Rasulullah. Harus pandai-pandai. Semakin pandai kita menghubungkan diri dengan Rasulullah, maka semakin mendapatkan banyak Lah napa kok ngoten Pak, mboten langsung mawon teng Gusti Allah? Itu pertanyaan yang aneh itu. Banyak orang mengatakan, "Lu wong duwe Gusti Allah kok lapo kok repot-repot ngono?" Langsung saja kepada ini, aneh orang seperti ini. Suatu ketika Rasulullah itu khutbah Jumat. Tengah-tengah khutbah ana wong Badui mlebu masjid. Tidak duduk mendengarkan khutbah, ndak. Langsung maju, langsung di hadapan Rasulullah tunjuk jari. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul li adamil matar. Fadullah ayyughisan. Kata orang Badui. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Terjadi kemarau yang panjang. Harta kami banyak yang hancur. Jalan-jalan menjadi kering karena tidak ada hujan. Mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tengah-tengahnya Kanjeng Nabi khutbah ini. Wis ra duwe tata krama blas. Rasulullah tidak menjawab, tetapi mengangkat kedua tangan beliau berdoa agar diberi hujan. Durung ndonga, sik ngangkat tangan, mendung wis teko. Rasulullah mandi-mandine donga waktu dina Jumat pisan. Sing mandi Rasul, sing donga Rasul, walah super. Akhirnya keturutan udan deres 7 hari 7 malam. Sampai Jumat berikutnya Kanjeng Nabi khutbah Jumat dalam kondisi hujan deras. Wong Badui sing minta doa itu teko meneh dalam keadaan basah kuyup. Tidak duduk mendengarkan khutbah, maju menghadap Rasulullah matur, "Ya Rasulullah, kebanteran." Bahasa kita gitu nggih. Kebanteran, ini ternak-ternak do mati kabeh sebab kebanjiran. Rasulullah tidak menjawab, mengangkat kedua tangan beliau, belum berdoa terang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Yang dibahas orang Badui ini orang Islam, punya Tuhan namanya Allah. Kenapa orang Badui ini tidak langsung saja minta kepada Allah? Kok minta kepada? Kenapa? Karena orang Badui ini tahu diri, mengoreksi diri, aku iki sopo. Berarti tawadhu. Dengan kata lain, orang yang tidak mau minta doa kepada orang lain itu orang yang takabur. Itu kata lainnya. Rasulullah kali para sahabat suatu ketika ziarah ke kampungnya kaum Samud. Nah, begitu sampai teng mriku, sahabat itu diminta golek ana sumure Nabi Soleh. Sumur yang air sumurnya itu pernah diminum ontanya Nabi Soleh. Bukan diminum Nabi Soleh. Nabi Soleh naik onta, ontanya minum air sumur ini. Golek ana. Begitu ketemu, airnya diambil, Rasulullah perintah campuran adonan roti, dimakan bersama-sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu, wah, tidak ada satu makhluk pun yang lebih dekat kepada Allah kecuali Rasulullah. Seandainya Rasulullah langsung minta kepada Allah, langsung dituruti. Kenapa Rasulullah repot-repot mengambil keberkahan dari air yang diminum oleh bukan Nabi Soleh, onta yang dinaiki Nabi, lu kan aduh niki sih. Kenapa harus begitu? Artinya Rasulullah begitu tawadhu, menghormati sekecil apapun keberkahan itu. Nah, ini sifat apa? Rasulullah itu berdiam di Madinah, sholatnya di Masjid Nabawi. Kita tahu Masjid Nabawi keutamaannya seperti apa. Tapi setiap Sabtu beliau berjalan ke Masjid Kuba untuk sholat di Masjid Kuba. Sifat tawadhu. Nah,
Pun nek bahas niki gak mari-mari pun dadine mulutan. Nggih. Dadine mulutan pun ngoten mawon. Sampun para jemaah, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tidak menjamani Kanjeng Nabi. Nek zamane Kanjeng Nabi iso ngrebut banyu wudune Kanjeng Nabi, bisa minta air celupan rambutnya Rasulullah dan lain sebagainya. Sakjane sekarang pun bisa. Kemarin saya bertemu sama Syekh Fadil sebelum pandemi. Syekh Fadil itu keturunan ke-25 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu keturunan ke-19 dari Rasulullah. Waktu beliau ke tempat kami membawa jenggoti Rasulullah yang berwarna putih. Di jenggot Rasulullah yang berwarna putih itu ada 7 helai. Nah, beliau bawa, kemudian saya dipanggil untuk mencium jenggot Rasulullah yang berwarna putih tadi. Sebenarnya masih bisa, tapi sulit, karena yang punya hal seperti itu hanya beberapa orang saja. Orang-orang alim yang pegang. Kalau orang alim yang pegang, saya tidak yakin itu asli. Undang rambutnya jarang, nah, susah itu kan. Bagaimana dengan kalau kita ke Ampel ada air di sana? Apakah air seperti itu juga berkah? Semua yang terhubung dengan orang soleh membawa keberkahan. Contoh tadi, Rasulullah memerintahkan para sahabat mencari air sumur yang diminum ontanya, bukan Nabi soleh loh, tapi onta ini sedang dinaiki oleh Nabi. Subhanallah. Jadi barokai bukan Nabi soleh, barokai untung. Duh, baik untung barokai. Kenapa? Karena dinaiki Nabi. Semua yang terhubung dengan orang soleh membawa keberkahan. Betul itu. Jadi dimanapun bila itu terhubung dengan orang soleh membawa. Coba kisah Isra Mi'raj itu. Rasulullah ketika Isra sampai di Turi Sina oleh malaikat Jibril suruh berhenti. Ya Rasulullah, jenengan sholat teng mriki. Selesai sholat 2 rakaat berangkat lagi sampai di Baitul Laham. Ya Rasulullah, jenengan sholat teng mriki 2 rakaat selesai. Kenapa? Bekas tempatnya para nabi. Turi Sina, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Baitul Laham tempat lahirnya Nabi Isa, kandang itu. Diperintah Rasulullah sholat di situ. Bekas tempat. Bekas tempat lah pun aduh ini. Ini namanya nek jare wong Jawa ngalap berkah. Bekas tempat itu membawa berkah. Kita ke Nabawi di Raudhah itu, ya Allah itu, siapa yang pernah duduk di situ? Bukan orang sembarangan itu. Para sahabat, para kiai itu nek masuk Raudhah itu goleki cagak jenenge Ustuana Aisyah. Cagak pilar di mana Siti Aisyah itu selalu duduk di situ ketika mendengarkan Rasulullah mulang. Duduk di cagak itu, senden. Lu nek para kiai nek pas teng Raudhah sing digoleki niku. Nek para kiai semerap niku. Rahasia-rahasianya tahu kenapa mencari tempat
itu. Nek duduk kiai wis pokok mlebu raudhah wis masa seneng misalkan begitu kan. Mengko lah nek wis mboten pandemi tak terne mriko jenengan nggih. Bayar ono tapi nggih aku ngeterno tok nggih. Masalah ini. Jadi apapun yang terhubung dengan orang soleh membawa keberkahan. Apapun. Rasulullah menyampaikan tawasalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihaini. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bertawassullah kalian kepadaku, kata Rasulullah, dan kepada ahli baitku, kepada keluargaku. Siapa keluarga Rasulullah? Ada keluarga nasabiyah, darah Rasulullah. Ada keluarga ilmiah yang mewarisi ilmu Rasul, yakni para ulama, orang-orang soleh. Beliau-beliau ini keluarga Rasulullah semua. Kita diperintah berwasilah kepada mereka supaya dekat kepada Allah. Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah perantara yang bisa mengantarkan kalian sampai kepada Allah, mendekat kepada Allah. Perintah itu dalam beragama. Iku lho contone iki. Jadi awake dhewe iki sapa? Kok ujug-ujug neng Gusti Allah ku pantes sapa? Ora. Golek wong soleh, orang yang lebih dekat kepada Allah. Nah, inilah yang akan mengantarkan kita untuk bisa dekat kepada Allah. Ini namanya wasilah. Namanya wasilah. Lah semua yang terhubung dengan orang soleh itu membawa Nun sewu, ini sekedar cerita saja, sekedar cerita. Waktu beliau Syekh Fadil itu ke tempat kita, saya ditunggu di rumah makan dekat Al-Akbar. Ini hari keberapa gitu setelah pertemuan pertama. Diajak untuk ada undangan beliau ke Jombang, salah satu pondok gitu. Saya ditunggu di situ. Begitu sampai dijak makan, ada tamu, orangnya digendong, dibopong 2 orang, kena stroke. Begitu sampai hadapan Syekh Fadil itu langsung duduk di bawah. Beliau duduk kursi, orangnya duduk di bawah sambil nangis. Bahasanya nggak sambung, Syekh Fadil bahasa Arab, tamu ini basa Jawa, berarti antik nih bahasanya. Rupanya Syekh Fadil paham, jadi orang yang duduk tadi dalam keadaan sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak itu, ditepuk itu pundaknya. Seketika itu langsung berdiri. Orang kadek maca donga lho iki. Ditepuk pundaknya. Saat itu juga langsung berdiri. Saat itu juga ngomongnya langsung normal. Akhirnya diperintah duduk, diajak makan, tidak boleh pulang. Padahal diterno anak karo bojone. Dibopong. Tidak boleh pulang. Diajak ke Jombang sekali. Di perjalanan dikongkon mijeti Syekh Fadil. Langsung dari tukang pijet. Apapun yang terhubung dengan orang soleh membawa keberkahan. Itu harus kita yakini, harus kita yakini. Insya Allah di depan sudah kita terangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama, kan begitu nih. Nah, pun sampun koyo ibu-ibu, nggih monggo Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Lali kula surate niku napa. Pokok unine ngoten nggih. Nggih, insyaallah kapan-kapan lah. Itu Ustaz insyaallah paham lah Ustaz nggih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Kalau di dalam tafsir disebut apa wasilah itu mayuqarribukum. Apa-apa yang mendekatkan kalian kepada Allah. Apa yang mendekatkan kita kepada Allah itu wasilah namanya. Quran. Dengan mempelajari Quran kita bisa dekat kepada, itu namanya wasilah. Kitab ini berisi hadis
Dengan mempelajari kitab ini kita bisa dekat kepada, ini namanya wasilah, perantara. Nah, perantara. Kita tidak bisa langsung ke, tidak bisa. Pembangkit listrik itu butuh kabel, butuh gardu, teko gardu kabel meneh. Untuk masuk rumah kita butuh MCB, baru masuk ke. Nah, ini wasilah semua itu. Ngoten nggih, ngapunten saya lupa itu. Biasanya surat-surat itu gak pakai apalan dulu, surat gaden apa. Sampun ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.